Shalom saudaraku, gereja Kristen merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Tapi banyak orang berkata tidak mungkin kelahiran Yesus terjadi pada bulan Desember karena itu adalah musim dingin. Dan tidak mungkin ada gembala domba yang menjaga ternaknya pada waktu malam karena itu musim dingin, musim salju. Tapi saya ingin memberikan 3 penjelasan setidaknya. Yang pertama, mengenai suhu. Saya pernah ke Iceland pada bulan November. Udaranya sangat dingin, minus 10 derajat Celcius. Saya pernah ke Kutub Utara menjelang Natal. Wah, lebih dingin lagi, bisa minus 25 derajat Celcius, bahkan lebih dingin. Tapi Bethlehem, kalau saudara search juga hari ini, maka rata-rata pada bulan Desember menjelang Natal itu suhunya 10 sampai 19 derajat Celcius. Atau kalau saudara bilang, oh sekarang kan bumi lebih panas. Oke dah, 5 sampai 10 derajat Celcius. Tidak ada salju. Karena salju kan turun di bawah 0 derajat Celcius. Jadi masih ada para gembala yang bisa menggembalakan dombanya. Kecuali pada cuaca yang sangat ekstrim. Salju mungkin saja turun di Bethlehem, walaupun biasanya jarang dan hanya turun di Israel, yaitu di Gunung Hermon. Yang kedua, saudara, tentang lokasinya. Kandang domba yang digunakan pada waktu itu sebetulnya merupakan gua. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara mengunjungi padang gembala di Bet Saur dekat dengan Bethlehem, maka itu terdiri dari gua-gua. Bahkan Yesus lahir di sebuah gua, bukan kandang seperti orang Jawa melukiskannya, tetapi gua di bawah tanah. Sekarang dibangun gereja, di atasnya disebut The Church of Nativity, gereja kelahiran Yesus. Yang ketiga, tentang dombanya. Sebetulnya domba yang digembalakan itu bukan domba biasa. Karena beberapa kitab Yahudi misalnya Talmud, Misnah, dan juga Targum menyatakan bahwa itu adalah domba yang dipelihara untuk menjadi korban di bait suci yang dijaga oleh para gembala khusus dalam tempat yang relatif tertutup dan mereka bisa merumput baik pada musim panas maupun musim dingin. Salah satu tempat yang disebutkan juga dalam Alkitab adalah di Migdal Eder atau Menara Kawanan Domba di Bethlehem yang jaraknya kira-kira hanya 9 meter dari Yerusalem. Jadi Bethlehem adalah kota utama pemasok dari domba-domba korban untuk bait suci. Karena dalam Bilangan 28 ayat 3 dikatakan setiap hari persembahkanlah 2 domba berumur setahun yang tak bercacat sebagai korban bakaran. Ini hukum Taurat, tiap hari mesti ada 2 domba yang dipersembahkan. Dan di mana domba itu dikembangbiakan, terutama di Bethlehem. Nah, biasanya kalau anak domba itu lahir, maka dibersihkan oleh para gembala tersebut dan kemudian dibebat, dibungkus dengan kain lampin dan untuk sementara waktu ditaruh di palungan, yaitu tempat makanan hewan yang telah diberi tumpukan jerami supaya mereka bisa beristirahat atau tidak terlalu banyak bergerak pada masa kecil karena gerakannya kurang stabil daripada nabrak sana nabrak sini lalu mereka cacat karena kan persembahannya itu tidak boleh cacat. Itu sebabnya sangat tepat sekali Yesus melukiskan anak domba yang dipersembahkan untuk menebus manusia. Mengapa Yesus harus lahir di Bethlehem? Dan kenapa Yesus harus lahir bukan di rumah tetapi di kandang domba? Karena ini menunjukkan bahwa benar-benar Yesus adalah korban domba yang tanpa cacat celah. Sehingga ketika dia dilahirkan, malaikat berkata kepada para gembala, ini tandanya bahwa dia Mesias. Dia dibungkus dalam kain lampin, dibaringkan di dalam palungan. Oh, saudara, misteri Natal sangat dalam, sangat luar biasa. Yesus adalah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Dia adalah pribadi yang tak bercacat, kudus di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mari kita menyambut hari Natal ini dengan ketakjuban, kekaguman akan Tuhan yang telah datang dalam kasih-Nya untuk menjadi manusia. Mari kita menghormati Dia, Raja di atas segala raja.
Tuhan memberkati.